Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Juga Bapak Ibu Guru yang sudah ada di kelas, selamat pagi, shalom semuanya. Pagi ini kembali kita dipersatukan dalam persekutuan yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan para siswa baik TK, SD, dan SMP yang saat ini sudah siap untuk menerima firman Tuhan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan baca ya. Kalian dengarkan ya, Mem yang baca. Satu ayat saja, tolong diperhatikan dengan baik ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Bacaan kita 1 Korintus 15 ayat 30 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ini ada satu cerita ya untuk mengawali. Pada suatu hari, ini ada seorang bapak dengan anaknya yang sudah mulai remaja. Ya, tahu ya anak-anak yang sudah mulai remaja itu sudah mau menunjukkan akunya, sudah mulai bertingkah, suka berulah. Lalu mau-maunya sendiri kadang-kadang begitu. Nah, anak ini juga begitu. Anak bapak ini, anak laki-laki ini juga sama seperti itu. Yang dalam kategori bapaknya bilang kamu tuh bandel ya, kayak gitu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, suatu hari ayahnya ini mengajak anaknya ini untuk jalan-jalan. Jalan-jalan di taman gitu. Lalu dijumpailah ada pohon yang kecil. Lalu bapak ini bilang ke anaknya, coba kamu cabut itu pohon yang kecil itu, kamu bisa nyabut nggak? Bapak ini apa sih? Oh, gitu aja kok. Langsung dicabut. Ya gampang lah, pohon kecil aja. Oke, jalan lagi. Oke, kamu memang pintar. Jalan lagi, ketemu lagi pohon yang lebih besar dikit. Nah, sekarang ganti. Coba ini kalau sudah agak besar dikit ini, kamu masih kuat nggak? Harusnya kamu kuat. Tenaga kamu kan strong gitu ya. Nah, ya coba aja Pak, pasti juga kuat kok. Dicoba untuk dicabut, ternyata tercabut juga pohon itu sampai ke akar-akarnya. Nah, buktinya bisa kan? Nah, jalan lagi, oke. Sambil jalan, kamu memang kuat, anak bapak yang kuat ya. Jalan lagi, ketemu pohon yang lebih besar lagi, lebih tinggi dari dia. Sekarang coba pohon itu kamu cabut, bisa enggak? Bapak ini ada saja, pohon itu gede nih, untuk apa dicabut? Lagian ini loh nanti dimarahi orang, malah marah-marah anaknya. Ya coba aja cabut kalau bisa. Ya jelas nggak bisa lah Pak, ini pohon besar, ya nggak kuat. Harus berapa orang, lagian harus dicungkil pakai cangkul lah, pakai apalah. Itu kata anaknya. Nah, kamu sekarang tahu apa yang dimaksud Bapak dengan menunjukkan contoh-contoh itu. Ketika kamu mencabut yang kecil, kamu bisa. Agak besar, kamu masih bisa. Tapi ketika kamu mencabut yang besar, kamu tidak bisa mencabut sampai ke akarnya. Nah, ini Bapak mau bilang kalau kebiasaan buruk, ya, sesuai dengan ayatnya tadi, kebiasaan buruk yang kamu punya,
Kalau kamu pertahankan, kamu juga akan susah mencabutnya. Tetapi kalau kamu masih mengawalinya dalam tahap awalan, melakukan hal-hal yang tidak baik, kamu masih mudah untuk mencabutnya, menghilangkan dalam doa, ya, permohonan pada Tuhan, doa lalu selesai. Begitu juga pohon yang besar, ketika kebiasaan buruk itu sudah mulai mengakar, maka susah juga mencabutnya, susah juga menghilangkannya. Ya, akhirnya menjadi kebiasaan yang membuat seseorang tuh punya karakter yang nggak bagus. Nah, sekarang ganti pohon yang paling besar. Begitu juga sama. Ketika pohon itu sudah berakar kuat, maka tidak seorang pun bisa mencabutnya dengan sendirinya, ya, tanpa pertolongan Tuhan. Nana di sini mau berbicara tentang pernyataan dari ayat tadi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki karakter sudah baik, ya, saya katakan kalau kita punya karakter sudah baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ketika kita masuk dalam pergaulan yang tidak baik, komunitas anak-anak yang tidak baik, maka kita yang baik akan menjadi tidak baik. Ketularan, ya, istilahnya ketularan, ya. Akhirnya kebiasaan baik kita hilang, terhapus oleh kebiasaan yang buruk. Contohnya apa, anak-anak? Banyak kan? Kita sering juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kalau di kelas malas belajar, seseorang misalnya Samuel yang awalnya rajin belajar, rajin membaca, rajin menulis, mendengarkan guru, rajin banget, ya, patuh, selalu PR dikerjakan. Nah, giliran berteman dengan temannya yang malas, yang tidak rajin, ikut-ikutan. Akhirnya apa? Nilainya jadi turun, ya. Awalnya pendiam, lalu berteman dengan anak yang suka ngobrol, ngomong banyak, suka membual, bohong, akhirnya katut juga. Nah, anak, inilah kebiasaan yang tidak baik itu mudah sekali menular. Seperti virus itu loh, mudah menular. Ya. Tetapi ketika kita punya kebiasaan yang baik dan kita mau pertahankan, sebentar. Anak-anak tahu ya, coba apa kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lihat? Ya, rajin belajar, ya, kemudian patuh, taat pada orang tua, pada guru, hormat dan sayang pada gurunya, sayang pada teman, dan lebih-lebih sayang pada Tuhan Yesus. Itu adalah kebiasaan yang jempol, ya, kebiasaan yang baik. Seperti kalau di gereja kita bisa lihat anak-anak yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin juga senang memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya. Anak-anak melayani Tuhan itu tidak hanya main musik atau ini saja, ya. Melayani Tuhan itu juga ketika ke gereja lihat kursinya serabutan gitu, dilurus-luruskan, diatur, itu juga melayani Tuhan. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak itu semua pasti menyenangkan orang lain, pasti menyenangkan Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Terlebih-lebih Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya itu manis-manis gitu, ya, punya kebiasaan dan karakter yang baik seperti yang diminta oleh Tuhan, karakter Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, untuk itu marilah kita selalu mengoreksi diri, ya, menyelidiki kebiasaan-kebiasaan yang ada pada kita. Apakah kebiasaan kita ini sudah baik atau kebiasaan yang buruk yang kita simpan, kita pertahankan untuk menjadi membuat kita berkarakter yang baik atau yang tidak baik. Oleh karena itu, anak-anak,
nggak ada yang bisa mengatasi diri sendiri ya, kecuali dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak yang sudah masuk dalam kebiasaan punya kebiasaan yang buruk, tidak suka bantu orang tua, suka marah-marah ke orang tua, mentak-mentak mama, bahkan suka misu-misu. Mulai sekarang, anak-anak ya, tinggalkan semuanya itu. Ya, tinggalkan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk minta tolong Tuhan membuang semua kebiasaan buruk kita, dan kita menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan, yang selalu membawa kemuliaan nama Tuhan melalui perkataan kita lembut, sayang, juga perlakuan kita baik ya, tidak suka bertengkar dan sebagainya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita pelajari dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita hari ini ya. Dan seterusnya tentu saja, semoga semuanya ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan anak-anak semua diberkati dengan kelakuan-kelakuan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak yang disayang Tuhan dengan menampilkan perkataan-perkataan yang manis, perbuatan yang baik, sehingga semua orang senang. Tuhan Yesus juga senang melihatnya. Dan Tuhan memberkati kami di sepanjang pagi ini ketika kami belajar dan mengajar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.